Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami dari kelompok 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dengan judul Pendidikan pada Zaman Khalifah Fatimiyah. Pertama-tama kita akan menjelaskan sejarah pembentukan dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah berkuasa tahun 297 sampai 567 Hijriah atau 909 sampai 1171 Masehi di Afrika Utara, tepatnya di Mesir dan Syria. Kenapa bisa dinamakan sebagai dinasti Fatimiyah? Karena dinisbatkan nasabnya kepada keturunan Ali Fatimiyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istrinya Ali bin Abi Thalib, dan Fatimiyah dari Ismail, anak Ja'far Shadiq, keturunan ke-6 dari Ali. Awalnya kelompok ini dibangun dan dibentuk menjadi sistem agama dan politik oleh Abdullah bin Maimun. Setelah itu berubah menjadi gerakan kekuatan dengan tokohnya Said bin Husain. Awal munculnya dinasti Fatimiyah dimulai dari seorang pendukung dari Yaman bernama Abu Abdullah al-Husain yang berhasil mengibarkan pidato dan mendapatkan kekuatan di Afrika Utara. Kemudian ia mengangkat Said bin Husain sebagai pimpinan atau imam pertama dengan gelar Ubaidillah al-Mahdi. Kemudian Said berhasil mengusir Zidatullah, seorang pengusaha al-Aghlabiyah terakhir dari negerinya yang merupakan kekuatan Islam di Sunni di wilayah Afrika. Pada mulanya, pemerintahannya ini dipindah ke Mesir setelah dapat menaklukkan dinasti Ifriqiyah, kemudian berpusat di Maroko dengan alasan keamanan Ihsidiyah dan kemudian mendirikan ibu kota baru di Kairo. Kemudian yang B, kita akan menjelaskan pendidikan pada zaman Khalifah Fatimiyah. Di antara kemajuan yang dicapai Daulah Fatimiyah itu ada beberapa. Yang pertama, bidang kebudayaan dan keagamaan menjadikan masjid sebagai tempat pendidikan agama, walaupun yang dimaksud untuk mengembangkan ideologi mereka. Kemudian yang kedua itu Universitas Islam Al-Azhar di Kairo, secara resmi oleh Jauhar al-Shaqali setelah salat Jumat pada tanggal 7 Ramadan 361 Hijriah atau 21 Juni 972 Masehi. Sedangkan Al-Mu'izz Lidinillah baru datang dari Maroko, masuk Kairo setelah setahun kemudian. Kemudian kita langsung aja menjelaskan bidang syair, melahirkan beberapa orang pakar dalam syair. Para ahlinya banyak, seperti Ibnu Hani, Abu Abdullah Muhammad bin Abi Jarrah, dan lain sebagainya. Bidang prosa, melahirkan beberapa kitab terkenal seperti Al-Aqdul Farid oleh Ibnu Abdi Robihi, dan lain sebagainya. Kemudian bidang sastra, kitab Yatimah Ad-Dahri oleh Abu Mansur al-Sa'alabi pada tahun 429 Hijriah. Ibnu Sina, filosof terkenal di antara kitab dalam ilmu kedokteran, logika, filsafat. Kemudian bidang filsafah, melahirkan beberapa filosof terkenal seperti Abu Al-Hatim Ar-Razi, Abu Abdillah An-Nusfi, Abu Ya'qub Az-Sajazi, dan lain sebagainya. Kemudian bidang kedokteran, bidang matematika, dan terakhir bidang sejarah. Sekarang lembaran hitam Daulah Fatimiyah. Yang pertama, pada permulaan kedatangan ke Maroko, Khalifah Ubaidillah al-Mahdi digambarkan sebagai Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Hal ini banyak sekali memberi pengaruh positif dari masyarakat terhadap dirinya. Namun, klaimnya sebagai Imam Mahdi tidak terbukti. Yang B, tahun 372, Daulah Fatimiyah meniadakan sholat tarawih semua daerah di Mesir. Namun,
kemudian diizinkan lagi setelah terjadi perselisihan. Yang C, tahun 381 Daulah Fatimiyah menghukum orang yang kedapatan kitab Muwatta Imam Malik. Yang D, tahun 391 Daulah Fatimiyah menangkap dan dikurung orang yang ketika ditanya tentang Ali bin Abi Thalib tetapi ia menjawab tidak tahu. Yang E, tahun 393 Daulah Fatimiyah memukul dan mengurung selama 3 hari karena mereka sholat duha. Yang F, tahun 400-an banyak sekali pembunuhan para ulama dan orang soleh. Yang G yang terakhir, tahun 564 Daulah Fatimiyah mengubah kebijakan dengan mendirikan madrasah untuk mazhab Syafi'i dan Maliki serta mengalihkan dari Syiah kepada Sunnah. Padahal pada saat itu kebanyakannya mazhab itu Syafi'i dan Maliki. Kalau mazhab Syiah itu berjalan namun secara bersembunyi-sembunyi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.